Saldo normal akun ini adalah hal dasar yang wajib kalian kuasai, guys. Bentuk yang ketiga adalah bentuk stafel saldo tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih ya sudah kembali mampir ke channel aku. Jadi, di video aku kali ini merupakan kelanjutan dari video aku sebelumnya, guys. Aku ulas sedikit ya. Video aku sebelumnya berisi tentang bagaimana alur atau proses dari siklus akuntansi. Nah, untuk video kali ini aku akan coba sharing ke kalian mengenai detail dari alur atau proses-proses tersebut, khususnya untuk tahap yang pertama, yaitu tahap pencatatan dan penggolongan. Kalau kalian belum tonton video aku sebelumnya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi atau kalian juga bisa lihat di playlist aku ya guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya ya guys. Happy watching! Mengenal siklus akuntansi part 1, tahap pencatatan dan penggolongan. Tahapan dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pencatatan dan penggolongan, tahap pengiktisaran, dan tahap laporan. Tahap pertama adalah tahap pencatatan dan penggolongan. Pada tahap ini terdiri dari 3 proses, yaitu proses identifikasi dan analisis dokumen transaksi, proses pencatatan ke dalam jurnal, dan proses posting ke buku besar. Nah, jadi di video aku kali ini, tahap inilah yang nantinya akan dibahas lebih dulu ya guys, biar kalian bisa lebih fokus memahami setiap materinya. Selanjutnya tahap pengiktisaran. Pada tahap ini terdiri dari 6 proses, yaitu menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian membuat kertas kerja, membuat jurnal penutup, dan yang terakhir menyusun neraca saldo setelah penutup. Lalu di tahap yang terakhir ada tahap laporan. Nah, di tahap inilah kita mulai menyusun laporan keuangan guys. Seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Oke guys, langsung aja kita bahas ya. Pada tahap pencatatan dan penggolongan yang pertama, proses yang dilakukan yaitu proses identifikasi dan analisis dokumen transaksi. Proses identifikasi maksudnya memilih dokumen transaksi yang berhubungan dengan transaksi keuangan perusahaan. Apakah dokumen tersebut menyebabkan perubahan saldo dalam laporan keuangan atau tidak? Kalau berhubungan, maka dokumen tersebut akan dilanjutkan ke proses analisis dokumen. Kemudian, proses analisis maksudnya menganalisa pengaruh dari dokumen transaksi keuangan tadi terhadap posisi keuangan. Jadi gini guys, kita analisis nih transaksi tadi itu akan berpengaruh ke akun apa. Contoh, terdapat dokumen berupa bukti transfer uang masuk dari pemilik perusahaan. Nah, bukti transfer ini pastinya ada hubungannya dengan transaksi keuangan perusahaan kan? Karena dari bukti transfer itu kita jadi tahu kalau ada transaksi penerimaan uang di perusahaan. Jadi, dokumen atau bukti transfer ini bisa kita identifikasikan sebagai dokumen transaksi keuangan. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses identifikasi. Kemudian, setelah kita tahu kalau dokumen itu merupakan dokumen transaksi, selanjutnya kita analisis nih guys, transaksi yang ada di dokumen tersebut akan berpengaruh mana. Di contoh ini, karena bukti transfernya merupakan uang masuk dari pemilik perusahaan, berarti transaksi itu menyebabkan kas perusahaan bertambah dan modal yang disetor oleh pemilik juga bertambah. Jadi nantinya akun-akun yang akan berpengaruh adalah akun kas dan akun modal pemilik. Nah, kalau proses ini disebut dengan proses analisis dokumen. Gitu guys. Semoga dapat dipahami ya. Next, tahap pencatatan dan penggolongan selanjutnya adalah proses pencatatan ke dalam jurnal. Jadi, setelah dokumen tadi kita identifikasi dan analisis, selanjutnya transaksi tersebut kita catat ke dalam jurnal guys. Nah, sekarang kita bahas macam-macam jurnal dulu ya. Jadi, jurnal itu ada 2 macam, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum yaitu jurnal yang dapat digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi keuangan. Biasanya digunakan oleh perusahaan jasa atau perusahaan kecil yang tidak membutuhkan jenis transaksi yang spesifik.
Sedangkan jurnal khusus yaitu jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Ada 4 jenis kelompok jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Jadi, kalau kita pakainya jurnal umum, segala jenis transaksi keuangan, mau transaksinya pengeluaran kas, penerimaan kas, ataupun transaksi lainnya bisa kita catat ke dalam satu jurnal ini aja guys. Nggak perlu dipisah ataupun buat kolom jurnal baru lagi. Sedangkan pada jurnal khusus, setiap transaksinya dicatat sesuai dengan kelompok atau jenis transaksi yang sama. Nggak bisa digabung dengan jenis transaksi yang berbeda. Misalnya, kayak di contoh soal tadi, transaksinya kan penerimaan uang ya. Nah, jadi untuk transaksi tersebut cuma bisa kita catat di jurnal penerimaan kas aja. Nggak bisa kita masukin ke jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, ataupun jurnal pembelian. Begitupun sebaliknya guys. Biasanya guys, jurnal khusus ini diterapin di sistem-sistem akuntansi seperti Mayop, Accurate, gitu-gitu guys. Next, sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, hal penting lainnya yang perlu kita ketahui adalah saldo normal akun. Karena nggak semua akun bertambahnya di sisi debit. Ada akun-akun tertentu yang justru bertambahnya di sisi kredit. Pertanyaannya adalah, apa sih pentingnya tahu posisi saldo normal? Jadi, kalau kita tahu posisi saldo normal, fungsinya itu untuk mendeteksi apabila terdapat kesalahan jurnal atau terdapat kejadian atau keadaan luar biasa. Jadi guys, dengan kita tahu saldo normal ini, paling enggak kita bisa screening awal dulu nih, kalau waktu kita ngejurnal ada yang salah catat. Misalnya gini guys, pas kita lagi mau bikin neraca saldo, kita lihat saldo akun kasnya minus. Gak mungkin kan kas nilainya minus, karena nilai terkecilnya itu kan 0. Dan masa iya perusahaan yang lagi berjalan gak punya saldo sama sekali? Nah, karena kita lihat saldo kasnya aneh alias gak normal, kemungkinan itu terjadi karena adanya salah catat jurnal. Dengan begitu, kesalahan catat ini bisa kita benerin dulu guys, sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kurang lebihnya kayak gitu guys. Lanjut ya guys. Jadi, kelompok akun itu terdiri dari aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk akun aktiva dan beban, saldo normalnya di posisi debit. Kemudian, saldo akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Sedangkan untuk akun utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya di posisi kredit. Kemudian, saldo akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Jadi kebalikannya ya guys. Nah, saldo normal akun ini adalah hal dasar yang wajib kalian kuasai guys. Biar kalian gak bingung waktu kalian ngejurnal. So, diingat baik-baik ya guys. Don't forget and always remember cuy. Untuk contohnya, kita masih pakai contoh soal tadi ya guys. Sekalian aku review lagi nih guys. Jadi, setelah kita selesai identifikasi dan analisis bukti transfer tadi, diketahui kalau bukti transfer atas transaksi penerimaan uang dari pemilik itu akan berpengaruh ke bertambahnya saldo akun dan modal pemilik. Nah, dari sini bisa kita lihat guys, saldo normalnya itu kan kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Jadi jurnalnya kas di debit 5 juta, modal pemilik di kredit 5 juta. Gampang kan? Semudah itu kisanak. Mudah-mudahan sampai sini masih bisa dipahami ya guys. Lanjut. Tahap selanjutnya posting ke buku besar. Jadi setelah transaksinya kita catat ke dalam jurnal, akun-akun tadi kita posting ke buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal. Buku besar sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama buku besar umum atau general ledger. Contoh buku besar umum antara lain buku besar kas, buku besar piutang, buku besar persediaan, buku besar utang, dan lain-lain. Jadi, kalau jurnal itu kan isinya kumpulan transaksi keuangannya. Nah, kalau buku besar ini isinya kumpulan akun-akun, di mana saldo transaksi yang udah dicatat di dalam jurnal tadi akan digolongkan atau dipisahkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Misalnya, di periode itu ada transaksi penerimaan kas dari customer, dan pembayaran biaya operasional. Nah, mutasi saldo dari penerimaan maupun pengeluaran kas inilah yang akan kita posting ke dalam buku besar kas. Sehingga di akhir periode nanti, kita bisa lihat berapa saldo akhir dari akun kas tersebut.
Selanjutnya yang kedua, buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Contoh buku besar pembantu antara lain buku pembantu utang, buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan, atau biasa disebut kartu stok. Next, perbedaan antara buku besar umum, dan buku besar pembantu. Jadi letak perbedaannya adalah kalau buku besar atau ledger itu merupakan kumpulan buku besar dari seluruh akun yang ada di transaksi perusahaan. Kemudian, buku besar umum atau general ledger adalah ringkasan transaksi yang berisi mutasi dari suatu akun tertentu. Misalnya tadi buku besar kas, isinya tentang mutasi penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian buku besar piutang, isinya tentang mutasi penambahan saldo piutang dan penerimaan pembayaran piutang dari customer, dan seterusnya. Sedangkan buku besar pembantu sesuai dengan namanya, jadi buku besar jenis ini berisi catatan detail dan spesifik dari suatu akun. Gunanya untuk bantu kita ngecek atau nge-breakdown alias ngerinciin lebih detail. Misal, saldo utang 50 juta nih. Nah, utang segitu banyak ke siapa aja? Ke si A berapa duit, utang ke si B berapa duit, gitu guys. Kesimpulannya, kalau pada buku besar utang, isinya mutasi jumlah utang dari seluruh vendor atau supplier perusahaan. Sedangkan pada buku besar pembantu utang, isinya mutasi saldo utang dari masing-masing vendor atau supplier perusahaan. Terus kalau buku pembantu piutang juga sama, isinya mutasi saldo piutang dari masing-masing customer perusahaan. Fungsinya biar bisa kita lihat. Misal, bisa nagih ke siapa aja. Si C, ada yang bisa ditagih nggak nih? Si D, tunggakannya udah berapa lama nih? Gitu-gitu guys. Sedangkan kalau buku pembantu persediaan atau kartu stok, isinya mutasi dari masing-masing stok yang dimiliki perusahaan. Fungsinya buat bantu kita untuk tahu punya stok apa aja, kuantitinya berapa, harga stok barang A berapa, gitu guys. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal. Yang kedua, sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal agar mudah diidentifikasi. Terus yang ketiga, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau saldo pada masing-masing akun. Dan keempat, sebagai bahan informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin di video aku sebelumnya tentang siklus akuntansi, buku besar ini akan membantu kita dalam menyusun laporan keuangan dengan melihat saldo dari masing-masing akun yang ada di akhir periode tersebut. Misal, saldo akhir akun kas di buku besar kas berapa? Masukin nilainya ke neraca. Terus, saldo akhir penjualan di buku besar berapa? Masukin ke laba rugi, dan seterusnya. Contoh bentuk-bentuk buku besar. Ada 4 bentuk atau format yang bisa dipakai dalam membuat buku besar. Yang pertama, bentuk T. Sesuai dengan namanya, pada format ini, bentuk buku besarnya seperti huruf T. Di sebelah kiri memuat transaksi bersaldo debit, sebelah kanan memuat transaksi bersaldo kredit. Nantinya di akhir periode, antara saldo kanan dan kiri alias saldo debit dan kreditnya dijumlahin. Terus dicari selisihnya untuk mendapatkan informasi saldo akhir dari akun tersebut di periode itu. Kemudian, jika saldo akhirnya debit, maka penulisan saldo akhirnya di kolom debit atau di sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, bentuk skontro. Pada bentuk ini dibuat lebih detail. Transaksi debit dicatat di kolom debit, transaksi kreditnya pun dicatat di kolom kredit, dan di kolom paling kanan merupakan kolom saldo mutasi dari transaksi debit dan kredit tersebut. Pada bentuk ini, kita bisa langsung mengetahui saldo dari setiap transaksinya, karena antara saldo debit dan kredit langsung dijumlahkan atau dihitung selisihnya pada kolom saldo mutasi di paling kanan ini. Cuma, kita masih harus pahami sendiri untuk saldo mutasi akun tersebut nilainya posisi debit atau kredit. Bentuk yang ketiga adalah bentuk stafel saldo tunggal. Bisa dibilang, bentuk ini merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang ada pada buku besar bentuk skontro tadi guys. Dimana kalau kita pakai format buku besar dengan bentuk ini, kita bisa langsung lihat nih posisi saldo akunnya debit atau kredit. Next, yang terakhir adalah bentuk stafel saldo rangkap. Nah, untuk bentuk ini menurut aku adalah kelanjutan dari
buku besar bentuk T tadi guys, karena saldo debit dan kreditnya dijumlahkan terpisah alias masing-masing. Hanya saja kalau bentuk stafel saldo rangkap ini dibuat lebih detail dengan mencantumkan kolom tanggal, keterangan, referensi jurnal, seperti itu guys. Oke guys, sampailah kita pada akhir sesi kali ini. Mudah-mudahan dari tadi kalian gak ngantuk ya dengerin celotehan dari aku. Atau jangan-jangan aku ditinggal molor alias videonya jalan muter sendiri ya. Hahaha, just kidding ya. Yuk lanjut yuk. Contoh posting jurnal ke buku besar. Contohnya masih pakai yang tadi ya. Sekalian aku review sedikit. Tadi kan kita udah mencatat transaksi penerimaan kas dari pemilik jurnalnya, yaitu kasnya di debit 5 juta dan modalnya di kredit 5 juta. Nah, biar lebih mudah, untuk contoh posting jurnal ke buku besarnya, di video ini aku pakai bentuk T ya guys. Sebelah kiri buku besar kas, kemudian di sebelah kanan buku besar modalnya guys. Cara postingnya gampang banget. Kalian tinggal masukin aja nominal atau saldo buku besar kasnya di bagian sebelah kiri atau debit 5 juta. Terus untuk modalnya, kalian juga tinggal masukin aja nilainya ke buku besar modal, posisi kredit alias di sebelah kanan. Dan acara posting pun selesai. Semudah itu kisanak. Jadi seperti itu ya guys. Demikian video sharing aku kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, baik dari materi maupun cara penyampaiannya. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga materi yang aku sharing di video kali ini dapat dipahami ya guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share biar aku lebih rajin bikin materinya ya guys. Jika kalian ada pertanyaan atau request penjelasan materi yang pengen aku buatin, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. And see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.